TKW asal Kerinci Jambi disiksa di Malaysia. Pelaku TPPU narkoba dituntut 12 tahun penjara. Jambi 5 besar angka kemiskinan tertinggi di Sumatera. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, TKW asal Kerinci mengalami penyiksaan saat bekerja di Malaysia. Kini korban hanya terbaring lemah di kampung halamannya dalam kondisi luka parah dan sering lupa ingatan. Ida, TKW asal desa Koto Lebuh Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi, mengalami penyiksaan saat bekerja di Penang, Malaysia. Kini wanita 47 tahun itu hanya terbaring di ranjang dalam kondisi memprihatinkan. Ia berangkat ke Malaysia tahun 2023 lewat jalur non-prosedural, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya lancar, namun saat pindah ke majikan kedua, hidupnya berubah menderita. Pada April 2025, keluarga mendapatkan kabar bahwa Ida tengah sakit, tapi tak diizinkan berkomunikasi langsung. Adiknya Cindy langsung terbang ke Malaysia untuk menjemput. Saat di rumah sakit Penang, Cindy hampir tak mengenali wajah kakaknya. Tangan penuh luka, kepala diduga disetrika, dan Ida hanya bisa menangis serta meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai adiknya Kak Ida, ataupun alias Kak Dahlia yang TKW yang sedang viral sekarang ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sosial media yang sudah membantu dan mensupport saya hingga bisa berada di titik sekarang ini. Saya sebagai adik dan selaku keluarga, harapan cuma satu, mudah-mudahan dengan adanya ini kakak saya bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan untuk pengobatan seterusnya untuk beliau, karena beliau itu kondisinya sekarang lupa ingatan dan bisa dibilang sebelah kanan stroke, kaki dan tangannya nggak bisa bergerak. Dan pejuang devisa dimanapun berada, jaga kalian baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian hal-hal yang seperti ini lagi. Masuklah secara resmi kalau mau ke negara orang. Untuk teman-teman sosial media, doakan kita sekeluarga tabah dan ikhlas menerima kejadian yang sedang menimpa kakak saya. Terutama doakan saya, mudah-mudahan trauma yang saya hadapi, karena saya selaku orang yang pertama yang melihat keadaan dan kondisi kakak saya di rumah sakit. Jujur, saya masih trauma, masih shock, karena memang tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Ida pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk pengobatan dan pemulihan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Puluhan petugas unit reaksi cepat dibentuk Pemprov Bengkulu mulai ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan guna membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan gratis. Puluhan petugas unit reaksi cepat dibentuk pemerintah Provinsi Bengkulu mulai ditempatkan di fasilitas kesehatan membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan gratis. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengukuhkan langsung sebanyak 99 petugas unit reaksi cepat JKN-KIS. Petugas URC ini mulai ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan dan juga rumah dinas gubernur, khusus untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Tim URC ini dibentuk untuk mempercepat pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya dalam membantu proses aktivasi kepesertaan JKN yang belum aktif atau menunggak. Meski baru dikukuhkan, tim URC ini telah beroperasi sejak April lalu di rumah dinas gubernur dan telah melayani sebanyak 1.796 masyarakat. Selain itu, sebanyak 2.168 jiwa telah dibantu aktivasi kepesertaan JKN-nya.
Dengan adanya tim URC di setiap Vaskes, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjamin bahwa akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat lebih mudah dan lebih cepat. Kesulitan karena banyaknya yang kemudian ingin mendapatkan itu, maka kita bukalah di Balai Semarak Rumah Dinas Gubernur, ya, URC awalnya. Dan ternyata luar biasa antusias masyarakat banyak, ternyata masih banyak yang belum dapatkan itu. Kurang lebih 500-an, kalau dinas kesehatan 1.000. Maka kita juga mengaktifkan relawan-relawan dari internal pemerintah untuk menjadi URC, tim khusus ya, untuk siapa? Untuk masyarakat Provinsi Bengkulu yang butuh pelayanan medis gratis. Dia akan diadvokasi. Berdasarkan data per 1 Juli 2025, cakupan kepesertaan JKN di Bengkulu telah mencapai 99,97%, namun baru 85,44% atau 1,8 juta jiwa yang status kepesertaannya aktif. Sementara pemerintah Provinsi Bengkulu telah menganggarkan 167 miliar rupiah untuk program BPJS gratis. Bayazil Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi soal polemik pengibaran bendera One Piece jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Menurutnya, sebaiknya masyarakat menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi soal polemik pengibaran bendera One Piece jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Menurutnya, sebaiknya masyarakat menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih. Khofifah menyatakan bahwa merah putih harga mati. Untuk itu, masyarakat diminta agar menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih sepanjang di bulan Agustus. Himbauan dan surat edaran pun juga telah disebar untuk memastikan hal ini. Tak hanya itu, untuk memastikan hanya bendera merah putih yang dikibarkan, Khofifah juga mengaku telah membagi-bagikan bendera merah putih langsung ke masyarakat Jawa Timur. Ya, saya minta tolonglah, kita ini merah putih gitu, sudah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Itu ya kawan-kawan. Ya. Artinya di Jawa Timur imbauan untuk memasang bendera merah putih. Sudah, surat edarnya sudah. Saya kemana-mana sudah membagi itu bendera merah putih kemana-mana. Jadi kalau dicek di mobil yang saya tumpangi atau di tim, pasti ada box isinya ya bendera merah putih. Kalau kawan-kawan mau, kemarin itu wartawan di Probolinggo, tapi saya tanya mau nggak mereka. Tolong ya dibagi sama tetangga-tetangga dan mereka berkenan. Ya kalau di sini berkenan enggak. Bu ada sanksi nggak Bu nanti jika ada yang kira-kira mengambil? Baik, terima kasih teman-teman ya. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, muncul fenomena pengibaran bendera berwarna hitam dan berlambang tengkorak, mirip serial One Piece. Bendera dikibarkan di atap rumah hingga sudut kota sebagai lambang protes ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Kika Madona, Kompas TV Surabaya. Kota Bengkulu menjadi salah satu percontohan Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Koperasi ini sudah beroperasi secara serentak yang sudah diresmikan oleh Presiden beberapa waktu lalu. Kota Bengkulu menjadi salah satu percontohan Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Koperasi ini sudah beroperasi secara serentak yang sudah diresmikan oleh Presiden beberapa waktu lalu. Saat ini baru 1 dari 67 kelurahan yang Koperasi Merah Putihnya sudah beroperasi penuh. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu mengatakan, seluruh kelurahan saat ini sudah membentuk Koperasi Merah Putih, namun belum beroperasi karena masih memerlukan beberapa persyaratan, seperti legalitas badan hukum hingga pendanaan dari himpunan bank milik negara sebagai modal beroperasinya Koperasi Merah Putih. Sejauh ini hambatan yang terjadi saat pengurusan akta notaris, namun saat ini sudah dipermudah serta biayanya ditanggung oleh APBD. Kalau secara hambatan itu sudah kita mendapatkan solusi. Secara nasional memang terkendala hambatannya itu dalam pembuatan akta notaris. Akta notaris koperasi ini memerlukan biaya untuk pembuatan akta notaris. Nah ini alhamdulillah melalui Bapak Wali Kota kita sudah menginstruksikan pada kami bahwasanya untuk Kota Bengkulu seluruh KKMP-nya itu pembiayaan akta notarisnya ditanggung oleh APBD Kota.
Nantinya ditargetkan pada bulan Oktober, seluruh koperasi merah putih di kelurahan mulai beroperasi dan bisa melayani masyarakat. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu membagikan bendera merah putih kepada para pengendara di Simpang 500 Samban. Aksi ini menjadi bentuk ajakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Polisi Lalu Lintas Polresta Bengkulu membagikan bendera merah putih kepada para pengendara di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu. Pengendara yang berhenti di lampu merah diberikan bendera merah putih berukuran kecil untuk dipasang di kendaraan sebagai bentuk penghormatan dan semangat nasionalisme. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati HUT RI dan akan rutin dilakukan selama bulan Agustus di sejumlah titik strategis di Kota Bengkulu. Sedikitnya 100 lembar bendera telah dibagikan dalam kegiatan ini dan terus berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Polantas menyapa, ya, diantaranya pembagian bendera merah putih yang dibagikan kepada pengendara baik roda 2 dan roda 4. Untuk saat ini Polantas menyapa merupakan kegiatan program kegiatan dari Polantas dalam rangka memperingati hari 17 Agustus nanti yang ke-80. Ada berapa bendera yang kita bagikan? Untuk sementara untuk hari ini sekitar 100 bendera. Itu ukuran yang kecil aja, ya, Pak? Ukuran yang kecil. Untuk motor? Motor. Itu mantap, Iko bagus loh. Polri bersama masyarakat menuju 80 tahun Indonesia Merdeka. Oke, siap. Merdeka, Pak. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pengendara. Mereka mengaku senang dan mengapresiasi langkah Satlantas yang dinilai mampu menumbuhkan semangat cinta tanah air di jalanan. Mereka menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan merasa bangga bisa turut menyemarakan bulan kemerdekaan, meski hanya dengan memasang bendera kecil di kendaraannya. Melalui aksi ini, diharapkan semangat nasionalisme terus tumbuh di tengah masyarakat. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain pelaku TPPU narkoba dituntut 12 tahun penjara. Nantikan sesaat lagi.